Prabowo minta tenor cicilan KPR 40 tahun untuk pekerja swasta. Beberapa waktu lalu ramai tentang rencana kebijakan pemerintah untuk memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun. Artinya, hampir seluruh usia produktif dari baru masuk kerja sampai mau pensiun untuk nyicil rumah. Bahkan bisa dibilang ini KPR lintas generasi, karena bisa aja cicilan orang tua dilanjutkan oleh anak saking panjangnya tenor KPR-nya. Katanya tujuan dari kebijakan ini agar cicilan lebih ringan dan bisa menjangkau lebih banyak pihak untuk bisa beli rumah dengan lebih cepat dan gampang. Kedengarannya seakan-akan memberikan harapan untuk banyak orang. Namun menurutku kebijakan ini berpotensi jadi penjara finansial jangka panjang dan berpotensi juga dari sisi perbankan. Aku coba bahas ya. Yang pertama, total bunga bisa sangat tinggi. Semakin panjang tenor KPR, semakin besar juga bunga yang akan dikeluarkan. Dan lebih mirisnya lagi, tenor KPR 40 tahun memang memberikan cicilan yang lebih ringan. Tapi dari cicilan itu, sebagian besar akan digunakan untuk bayar bunga dulu. Misal di sini harga rumah 200 juta. Asumsi sangat optimis pemerintah ngasih bunga subsidi 5% selama 40 tahun. Cicilannya memang ringan di 900 ribu. Tapi dari 900 ribu ini 800 ribunya untuk bayar bunga. Dan kondisi ini bisa berlangsung selama puluhan tahun. Dan kelihatan di sini setelah 26 tahun mencicil, barulah sebagian besar cicilannya digunakan untuk membayar pokok utang. Yang kedua, celah untuk semakin menaikkan harga rumah. Harga rumah saat ini udah nggak karuan. Selain harga, biaya beli rumah juga sangat mahal, terutama terkait pajak dan biaya-biaya KPR. Belum lagi semakin banyak promo DP 0, gratis biaya-biaya yang ujung-ujungnya biaya-biaya tersebut dibebankan ke harga rumahnya yang membuat harga rumahnya semakin tinggi. Dan kebijakan memperpanjang tenor KPR berpotensi semakin memperkeruh situasi ini. Karena orang merasa cicilannya bisa sangat ringan, beli rumah gampang, permintaannya naik yang ujung-ujungnya berpengaruh ke harga properti. Yang ketiga, risiko dari sisi perbankan. Dalam 40 tahun, banyak hal bisa terjadi. Adanya ketidakpastian ekonomi maupun perubahan suku bunga yang berdampak pada ketidakpastian kredit ke depan. Dan orang juga bisa jadi lebih gampang untuk stop KPR-nya. Ketika ada kesulitan bayar dikit, bisa berhenti sekalian. Toh juga hampir 26 tahun untuk bayar bunga doang. Dan kondisi ini bisa beresiko dari sisi perbankan. Biar videonya nggak kepanjangan, pada intinya menurutku pribadi, perpanjang tenor KPR sampai dengan 40 tahun bukan solusi untuk punya rumah, tapi jebakan untuk punya masalah baru. Apalagi skema ini banyak ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, padahal skema KPR subsidi sekarang pun masih banyak meninggalkan PR, terutama tentang kualitas bangunannya. Jangan sampai tenor KPR sangat panjang, KPR belum lunas, tapi biaya renovasi sudah keluar jauh lebih besar. Dadah, semoga membantu.